kalau kita gak punya teman Heeh. gitu, atau misalkan tidak bertemu dengan teman, mau nggak bicara sendiri? Oke. Kan enggak ya? Iya. Gitu, masa bicara sendiri kan lawannya nggak ada. Heeh. Tapi kalau misalkan di sekitar kita ada teman-teman, Mm-mm. gitu, ada sahabat kita, maka goriza kita muncul ingin berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar podcast Saling Mengerti dimanapun kalian berada. Kembali lagi nih di podcast Saling Mengerti di episode yang kedua. Bersama saya, Berta Leandri dan Kang Malik Malik Hasan Fatahila. Iya, Kang Malik Hasan Fatahila. Ketemu lagi ya. Gimana kabar sahabat semua? Ya, mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat dan selalu fit ya. Dan kondisi sekarang jangan lupa sahabat harus senantiasa jaga kesehatan ya. Minum air yang cukup ya. Kemudian nutrisi dan jangan lupa olahraga dan selalu pakai masker kalau keluar rumah. Ya, kita saling mengingatkan ya agar kemudian selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Iya. Ketemu lagi nih sahabat pendengar podcast Saling Mengerti. Di episode yang kedua kali ini masih berkenaan dengan potensi hidup manusia. Yang kemarin di episode sebelumnya udah diobrolin atau udah dibahas ya sama Kang Malik juga. Ya, hostnya berbeda ya tapi ya. Hostnya bareng Kang Rizky ya. Di podcast kali ini akan melanjutkan pembahasan terkait dengan potensi hidup manusia yang sempat dibahas, yaitu berkenaan dengan apa yang dinamakan itu ghorizah atau naluri. Ya, betul. Nah, sebenarnya udah disampaikan juga ya sahabat podcast Saling Mengerti bahwasanya Allah sudah memberikan ya sebuah potensi kepada kita sebagai manusia itu berupa naluri atau ghorizah. Ada 3 macam tuh. Apa saja yang kemarin disampaikan oleh Kang Malik. Ada ghorizatut tadayun, ghorizatut bako, dan ghorizatut nau. Apa sih itu? Bahasa Arab ya. Nah, mungkin sahabat semua belum pada mengerti semua karena pakai bahasa Arab. Tapi jangan khawatir, nanti akan kita bahas lebih detail lagi bersama Kang Malik. Sebenarnya kenapa sih ini yang menjadi grand why bagi kita manusia yang selama ini sudah beraktivitas di bumi ya, di mana Allah ciptakan kita di bumi untuk memakmurkan bumi. Kenapa kita harus memahami dan mengetahui dan mengaplikasikan apa-apa naluri yang telah Allah berikan kepada kita manusia? Why? Nah, jadi begini ya. Kalau simpelnya ya, naluri itu memang unik. Dan mungkin kita nggak asing ya dengan yang namanya mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, sebetulnya dari situ saja kita sudah bisa menarik kesimpulan ya, atau menarik sebuah pertanyaan gitu. Sebetulnya mana yang ranah kebutuhan, mana yang ranah keinginan gitu. Itu di podcast sebelumnya sudah saya bahas. Nah, kalau misalkan masuknya ke kebutuhan, itu masuknya ke hajatul udawiyah gitu. Ya. Jadi kebutuhan mendasar seorang manusia. Sandang, pangan, papan gitu. Contoh makan. Makan itu kebutuhan. Tapi makannya apa? Dengan apa? Mau harganya berapa? Modelnya apa? Mau seafood, mau apa masakan Padang, Tegal dan lain sebagainya, itu masuknya ke keinginan. Nah, barulah kita bisa bedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Nah, keinginan inilah yang bisa disebut masuk ke ranah ghorizah. Gitu. Masuk ke ranah ghorizah. Yang tadi sudah disebutin ya sama Kang Berta gitu. Ghorizahnya ada 3 ya. Yang pertama ada ghorizatut tadayun, yang kedua ada ghorizatun bako, kemudian ada ghorizatun nau. Kalau yang tadayun itu berkenaan dengan bagaimana naluri seorang hamba terhadap pencipta. Kemudian bako itu bagaimana terkait dengan masalah eksistensi diri manusia. Kalau yang nau itu kita bahas tentang ini nih, melestarikan kehidupan. Gitu ya, melestarikan kehidupan. Siap. Nah, di situ kita udah bahas ya. Di yang pertama itu, di part pertama ada perbedaan yang cukup mendasar ya dari apa namanya tuh hajatul udawiyah dan ghorizah. Nah, sebelum kita lanjut nih bahas spesifik itu, menurut Kang Berta aja dulu gitu, kira-kira bedanya apa aja nih? Macam-macam naluri tadi, ghorizah. Ya, naluri dengan hajatulnya saja. Menurut saya karena tadi dibilang sama Kang Yuda itu artinya grand why-nya
kenapa sih kita manusia itu harus memahami ya setiap potensi yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba untuk ngebedain apa yang namanya want dan apa yang namanya need ya, Iya. atau kebutuhan dan keinginan. Ya mungkin aku menganggapnya ya, kalau saya itu menganggapnya bedanya itu dari sisi kalau hajatul udawiyah atau kebutuhan jasmani setiap manusia itu mutlak sifatnya gitu. Jadi aku melihatnya sih dari sisi sifat sih Kang. Kalau yang naluri atau gorizah tadi itu nggak mutlak gitu. Arti mutlak kalau itu ya mesti ya harus gitu. Mas ya. Jadi harus manusia itu harus melakuin atau penuhin gitu ya. Tapi kalau naluri gorizah tidak mutlak gitu. Dalam arti ada choice-nya, ada apa ya? Ya ada itu opsi mungkin, ya. ada opsi. Ada opsinya. Iya, bagi manusia kayak gitu. Ya itu udah oke ya. Udah oke ya. Memang ya seperti itulah gitu. Kalau misalkan yang namanya kebutuhan yang nggak bisa diganti Nah, gitu. Tapi yang namanya keinginan kan mau terpenuhi atau enggak, ya sebenarnya nggak masalah terhadap kehidupan kita. Cuman bedanya kalau yang hajatul udawiyah tidak terpenuhi itu nyawa taruhannya. Oke. Nah kalau yang naluri bukan nyewa, tapi adalah kegelisahan. Ya. Kayak misalkan Kang Berta apa ya namanya tuh ingin beli gadget dan ternyata low budget gitu, nggak bisa tuh beli gadgetnya itu, gitu. Padahal si gadgetnya tuh udah keren banget, tapi low budget lah, gitu. Apa yang dirasakan? Gemes kan gitu, pengen beli tapi nggak bisa gitu. Ya paling cuman barter lihat-lihat doang gitu. Oh iya bagus gitu. Dalam hati greget banget pengen beli gitu. Apalagi lihat orang teman-teman udah pada beli gitu ya ternyata gitu. Tapi kita nggak mampu kan rasanya seperti apa. Nah masalahnya adalah bagaimana cara kita mengelolanya. Nah sebelum ke mengelola, menarik ya sahabat semua. Tadi udah disampaikan salah satu contohnya, salah satu contoh dari gorza atau naluri yang tadi yang buat sahabat kalau misalnya pengen beli sesuatu, pengen beli handphone ya, karena low budget gitu, nggak ada cukup uang untuk beli iPhone misalnya ataupun Samsung yang seri terbaru. Itu ketika sahabat pengen itu ya, keinginan ingin membeli itu ya, ketika sahabat tidak penuhi atau tidak sahabat kemudian mampu untuk melaksanakan atau beli barang itu, sahabat nggak akan terjadi apa-apa gitu. Nah tapi ada hal yang pasti berdampak kepada sahabat semua ketika goriza atau naluri itu tidak dipenuhi ya. Nah akan ada dampak walaupun beda dampaknya dengan hajatul udawiyah atau kebutuhan jasmani ya. Nah kita akan ngebahas lebih detail lagi bareng Kang Malik ini bagaimana kita manusia itu memanage ya atau mengelola daripada goriza atau naluri yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia itu, dari bagaimana kita memanage gorizatut tadayun ya, naluri ya. Gorizatut tadayun itu naluri mensucikan sesuatu atau mengagungkan sesuatu ya, bahasa dalam Islam itu ya bagaimana kita menghamba ya, bagaimana kita menghamba sebagai makhluk. Kemudian gorizatu bako ya atau naluri mempertahankan diri, eksis ya, manusia pengen eksis. Nah, gimana kita mengelolanya gitu. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengelola gorizatu nau atau naluri untuk kita melestarikan keturunan, kasih sayang kepada sesama dan lain sebagainya. Ya, kita satu-satu nih Kang ya akan kita bahas. Gimana kita memanage ketika kita kemudian sebagai manusia itu butuh yang namanya untuk sosok ya, sesuatu yang agung yang kita sucikan gitu. Dan grand way-nya kenapa kita harus penuhi walaupun ini sebatas keinginan, dan apa impactnya ketika kita tidak penuhi naluri ini gitu ya. Jadi seperti apa kita mengelola, memanagenya agar kita sebagai manusia itu tetap eksis sebenarnya, tetap eksis dan di track yang benar sebagai makhluk. Oke, berbicara tentang naluri ya, sebetulnya tidak hanya berbicara terkait dengan keinginan ya, karena keinginan itu hanya salah satu contoh saja bentuk wujud daripada goriza tersebut. Nah,
baik itu gorizatu tadayun, nau atau bako, pada dasarnya sama caranya ya, cara penanganannya sama Ya. gitu. Yang perlu kita awali terlebih dahulu, paling harus kita pahami ya di awal adalah apa yang menyebabkan naluri itu muncul. Oke, Nah. ya. Kalau berbicara goriza ya, yang namanya kita lapar, yang namanya kita kedinginan, haus, itu pasti dari diri kita, dari dalam diri kita. Tanpa ada yang ngingetin, itu kita bisa merasakannya. Artinya full dari dalam. Oh, itu hajat ya? Ayah hajat. Dan itu kita nggak hajat. bisa merekayasa. Iya. Kayak contoh misalkan ya, Kang Berta sudah makan, kemudian ingin merekayasa bahwasanya saya lapar kembali, bisa nggak? Bisa saja. Ya, tapi kalau dipaksakan makan bagaimana? Itu akan menimbulkan dampak yang macam-macam. Nah itu, Iya. goriza itu di situ ya. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa kita otak-atik gitu, karena memang itu dari diri dalam kita sendiri. Nah kalau naluri ini dari dua hal ya, dari dua hal, dan itu tidak serta-merta berada dalam diri kita. Yang pertama itu adalah realitas, yang kedua adalah pemahaman kita. Oke. Gitu ya. Hanya dua ini saja yang membuat naluri itu bangkit, gitu, muncul, gitu. Nah, kalau misalkan terkait dengan fakta ya, kenapa kita berpikir menjadi seorang hamba? Karena kita melihat sebuah realitas di mana dunia ini saling berkegantungan, dan siapakah yang mengatur dunia ini? Ada hujan, ada malam, ada siang, gitu, ada tidur, ada bangunnya, gitu. Kemudian ada makanan-makanannya, perputaran ekonomi secara alamiah, gitu ya. Bagaimana laut itu bekerja, gitu. Ada ombak, ada ikan-ikan di dalamnya. Itu adalah realitas yang memunculkan gorizatu tadayun. Gitu. Begitupun juga kenapa seorang ibu itu sayang kepada anaknya. Karena memang realitasnya dia sudah memiliki anak, gitu. Maka dia pola pikirnya berubah, sikapnya berubah. Itu berbeda dengan misalkan perempuan yang belum memiliki anak. Pasti ada bedanya, ya kan? Gitu. Pasti. Begitupun juga dengan bako, gitu. Kalau kita gak punya teman, gitu, atau misalkan tidak bertemu dengan teman, mau nggak bicara sendiri? Kan enggak ya? Gitu, masa bicara sendiri kan lawannya nggak ada. Tapi kalau misalkan di sekitar kita ada teman-teman, gitu, ada sahabat kita, maka goriza kita muncul ingin berkomunikasi dengan rekan kita, kan, dengan sahabat kita, gitu. Nah itu terkait dengan fakta. Yang kedua adalah terkait dengan pemikiran, gitu ya, pemikiran. Contoh aja sekarang, saya juga kurang habis pikir ya, kenapa anak SD misalkan gitu ya, itu sudah kepikiran pacaran, gitu. Nah, Kang Beta gimana nih? Gini, kira-kira menurut Kang Beta nih, bisa seperti itu? Kenapa anak SD sekarang udah pacaran ya? Ya, kepikiran, bahkan ada lagi, wah bukan 1-2 lagi ya kayaknya, kalau misalkan bahkan lagi. Ya tadi realita terkait dengan aktivitas karena bagian daripada gorizatun nau ya, itu sudah dilihat oleh anak kecil dan sudah sering sekali mereka lihat dan diulang-ulangi, terbiasa, sehingga mereka terobsesi walaupun masih kecil gitu ya, mereka terobsesi untuk meniru. Jadi yang awal-awalnya meniru dan terpikirkan jadi puber di waktu yang salah gitu, cepat gitu. Nah, tapi intinya adalah pemikiran lah yang mempengaruhi mereka. Gitu. Bahwasanya kalau misalkan nggak punya pacar tuh gitu ya, atau istilah sekarang itu Jones, gitu, itu sesuatu yang buruk, gitu. Beda kalau misalkan si anak itu dia punya mindset bahwasanya pacaran itu haram. Pasti dia nggak bakal ngelakuin. Betul. Ya kita juga sama kan. Gitu. Kita nggak pacaran misalkan gitu ya. Karena kita mengetahui bahwasanya punya pemahaman pacaran itu haram. Tapi berbeda dengan orang yang punya pemahaman pacaran itu sah-sah saja, dan kalau misalkan nggak punya pacar tuh kayaknya hal tabu. Gitu. Nah, jadi sebetulnya dari beberapa contoh kecil saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya bagaimana cara mengelola goriza itu. Yang pertama adalah kita harus mengelola fakta realitas yang kita indera. Gitu. Jadi kalau misalkan si goriza itu bisa buruk, kita
jangan tampakkan fakta-fakta yang membuat goriza itu bangkit dan gorizanya itu tertuju kepada hal-hal yang buruk. Wow. Yang kedua adalah kita harus mengelola pemahaman kita pada pemahaman yang benar, gitu, supaya ketika naluri itu muncul, kita pun juga melakukan dengan cara yang benar, Oke. gitu. Karena naluri itu nggak bisa dihalang-halangi, Ya. bukan berbicara salah dan benar. Yang salah benar, baik buruk itu adalah bagaimana cara kita mengeksekusinya. Mungkin gitu aja dulu lah. Gitu ya. Oke, wow, luar biasa ya pemahaman apa kemudian apa yang dimaksud dengan naluri atau goriza. Tadi udah disampaikan sama Kang Malik. Kita sebagai manusia itu harus melek nih yang kayak gini ya, memahami oh ternyata Allah itu udah kasih kita sebagai manusia itu sebuah potensi yang luar biasa yang pekan kemarin terkait dengan Hajatul Udawiyah dan termasuk juga yang goriza atau naluri. Dan yang paling penting teman-teman yang menjadi kesimpulan obrolan kita hari ini ya bareng Kang Malik itu adalah bagaimana kemudian kita memanage ya, mengelola naluri yang Allah berikan kepada kita selaku manusia itu berkenaan dengan realita atau fakta. Ini berkenaan juga dengan lingkungan sekitar ya. Lingkungan sekitar itu akan mempengaruhi juga. Masih ada satu lagi sebenarnya. Oh ya, bagaimana cara kita mengalihkannya? Mungkin next episode ya. Ya, betul. Akan kita bahas. Menarik sebenarnya kita bahas tentang naluri itu sangat panjang sebenarnya dan menarik, apalagi fenomena-fenomena hari ini yang orang banyak pengen baik ya, berubah, pengen hijrah, itu termasuk enggak sih terhadap naluri? Nah, itu kemudian akan kita bahas di pertemuan podcast selanjutnya gitu. Dan buat teman-teman yang kemudian terjebak dalam kehidupan yang kayak gini terus ya, atau merasa down, dan itu bisa kita selesaikan sebenarnya di pembahasan naluri ini. Iya, terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan podcast Saling Mengerti di episode yang kedua ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya.